Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pada hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya nak, dan tetap menjaga kesehatan di rumah. Nah, pada hari ini kita masih belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Coba buka buku LKS-nya ya. Nah, di sini kita dalam minggu ini masih di subtema 2. Khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini anak-anak ibu harus mengetahui mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, anak-anak ibu coba buka bukunya ya, yang ada di halaman 40. Nah, bagian C. Mendiskusikan pentingnya kerjasama dan saling menghargai dalam keberagaman agama. Anak-anak ibu sudah mengetahui bahwasannya Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya terdapat keberagaman agama, bermacam-macam agama. Nah, walaupun bermacam-macam agama, itu membutuhkan toleransi yang tinggi antar sesama umat beragama ya. Nah, kita semua beragama Islam. Tapi di luar sana mungkin nanti anak-anak ibu juga sudah mengetahui ada yang beragama lain selain dari agama Islam. Tetapi kalau di sekolah kita itu khusus sekolah Islam. Makanya teman-teman kamu semuanya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, semua yang ada di lingkungan sekolah itu adalah beragama Islam. Semua pemeluk agama itu harus saling menghormati dan hidup rukun. Tidak boleh saling mengejek agamanya yang lain. Kita harus saling menghormati. Bu, apa saja agama-agama yang ada di Indonesia? Nah, ini dia. Agama-agama yang diakui di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, agama apa aja? Nih ya. Agama Islam. Nah, agama Islam tuh apa kitab sucinya? Nah, kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah, tempat ibadahnya di mana, Bu? Tempat ibadahnya adalah di masjid. Ini dia Al-Quran, tempat ibadahnya di masjid. Apa aja hari rayanya? Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, ada agama Kristen. Ini dia, agama Kristen. Apa kitab sucinya? Nah, kitab sucinya adalah Injil. Ingat ya nak, Kristen adalah kitab sucinya Injil. Di mana tempat ibadahnya adalah gereja. Mungkin anak-anak ibu pernah ngelihat gereja ya di sekeliling kita atau di kota Dumai ini. Nah, bagaimana bentuk gereja itu? Serta hari rayanya adalah Natal dan Paskah. Yang ketiga, agama apa, Bu? Agama Katolik. Agama Katolik ini sama dengan Kristen, tempat ibadahnya yaitu di gereja, dan kitab sucinya juga sama yaitu Injil. Tapi hari rayanya juga sama yaitu Natal dan Paskah. Yang keempat, apa agamanya, Bu? Hindu. Apa agamanya, nak? Hindu. Apa kitab suci agama Hindu? Adalah Weda ya. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Tempat ibadahnya di mana? Yaitu di pura. Hari rayanya disebut dengan Hari Raya Nyepi dan Galungan. Mungkin anak ibu pernah dengar ya, Hari Raya Nyepi. Itu berarti hari raya agama Hindu. Yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha. Apa kitab suci agama Buddha? Itu kitab sucinya namanya Tripitaka. Apa namanya? Tripitaka. Tempat ibadahnya adalah vihara ya nak ya. Hari rayanya adalah Waisak.
Nih, yang terakhir, agama Konghucu. Atau pernah kita lihat agama orang-orang Cina itu kan agama apa namanya, Nak? Konghucu. Kitab sucinya apa, Bu? Kitab sucinya adalah Wujing atau Sisu, ya. Tempat ibadahnya disebut kelenteng. Kelenteng, pernah lihat kelenteng anak-anak Ibu yang ada di Jalan Kelakap 7 yang besar tuh. Biasanya kalau hari raya Konghucu itu disebut Imlek, ya kan? Atau ada nampak di jalan atau di dekat kelenteng itu ada apa namanya? Barongsai. Nah, kita lebih lanjutnya anak-anak Ibu bisa melihat di halaman 440. Coba perhatikan lagi di halaman 55. Menceritakan perayaan hari besar agama. Nah, kita sudah mengetahui bahwa setiap agama itu memiliki hari besar tadi ya, hari rayanya. Setiap agama itu mempunyai hari raya masing-masing. Di Indonesia, perayaan hari besar itu merupakan bagian dari kehidupan dari pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, peringatan hari besar agama itu mendidik setiap manusia. Setiap manusia dan anggota masyarakat serta warga negara agar senantiasa ingat kepada kebenaran ajaran agama serta menghormati norma-norma masyarakat dan negara. Nah, apa Bu sikap perbuatan yang luhur tersebut antara lain sebagai berikut. Ini dia, ada 3 ya. Nih, mengembangkan sikap pengakuan akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menumbuhkan sikap ramah tamah, kasih sayang kepada semua makhluk, serta menjauhkan sikap permusuhan dengki terhadap sesama manusia. Nah, pada hari ini, di mata pelajaran IPS, kita berbicara tentang berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, coba perhatikan anak-anak Ibu. Ini dia, ada gambar yang melihatkan bahwasannya ini adalah masjid ya. Coba perhatikan, ini adalah masjid ya. Nih, mungkin anak-anak Ibu sudah tahu. Yang kedua, ini adalah gereja. Itu bentuk gereja ya. Terus ada pura. Ini dia pura. Oke. Ada namanya vihara. Ini bentuknya vihara ya. Terus ada lagi namanya kelenteng. Nah, masih ingat ya, masjid itu agama apa? Gereja agama apa? Kelenteng agama apa? Pura agama apa? Dan vihara agama apa? Anak-anak Ibu harus tahu ya. Nah, selanjutnya, ini ada kitab sucinya dan hari rayanya juga sama seperti apa yang Bu jelaskan tadi ya, Nak. Masjid, agama Islam, tempatnya di masjid, ibadahnya, kitab sucinya Al-Quran, nih dia. Terus orang Kristen, di mana dia pergi? Ke gereja, kitabnya namanya Alkitab atau Injil tadi ya. Hari rayanya Natal, Paskah. Ada Katolik itu pergi ke gereja juga. Namanya, kitabnya sama dan hari rayanya juga sama. Bedanya di pemimpin, yang satu pendeta, yang satu pastor. Yang keempat ada Hindu, yaitu dia ke pura. Ya, kitabnya namanya Weda. Hari rayanya Nyepi atau Galungan. Ada Buddha pergi ke vihara. Kitabnya Tripitaka dan rayanya adalah Waisa. Dan selanjutnya Konghucu itu di kelenteng. Kitabnya Wujing dan hari rayanya adalah Imlek. Kita harus saling menghargai semua
perbedaan agama. Nah, mungkin anak-anak ibu nanti kalau sudah besar, mungkin lebih bisa menerapkan ini ya nak ya, atau mulai dari sekarang, atau tetangganya yang ada agama Kristen ya, tetangganya ada yang agamanya Konghucu atau agama Katolik, itu kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek dan tidak boleh membenarkan bahwasanya agama kita yang paling bagus. Oke? Kita harus saling menghargai ya nak ya. Nah, pada kesempatan ini anak-anak ibu, satu pertanyaan yang akan ibu berikan. Coba perhatikan gambar ini. Nah, vihara ini adalah tempat ibadahnya agama. Nah, vihara adalah tempat ibadahnya agama apa? Boleh ditulis dalam komentar ya nak ya. Nah, semangat belajarnya di rumah. Jangan lupa sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.